Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, sepuh-sepuh, adik-adik, kakak-kakak, seluruh jamaah masjid Baitulsalam yang telah dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sebagai awal dari segala aktivitas kita, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qauliha alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur itu ada dua, yang pertama adalah syukur bil qaul, yang kedua adalah syukur bil fi'li. Ada pula yang mengatakan bahwa tiga, yang pertama syukur bil qalbi, syukur bil qauli, dan syukur bil fi'li. Syukur bil fi'li itu dengan menunjukkan perbuatan kita, yakni ibadah amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bil qaul seperti yang kita ucapkan tadi, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian syukur bil qalbi, kita merasa bahagia, senang, ridho dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari rezeki maupun nikmat maupun anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak malam ini karena kita perdana mengaji kitab ini, tentunya kita perlu perkenalkan terlebih dahulu apa kitab ini, apa isinya, terus tujuannya nanti untuk apa. Yang pertama, kitab yang kita kaji malam ini bernama Kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad itu nasaih bahasa Arabnya. Nasih itu jamak kata dari kata nasihah. Nasihah itu artinya nasihat. Kalau nasih berarti nasihat, nasihat. Ibad itu jamak dari abdun. Hamba berarti maka hamba kalau ibad. Maka di sini mana apa? Artinya nasihat-nasihat untuk para hamba. Hamba siapa? Hamba yang Allah Subhanahu wa taala. Judul besarnya itu. Kemudian anak judulnya fi bayani al-bazi munabbihati ala al-istihdadi li yaumil ma'adi. Fi bayani artinya di dalam menjelaskan al-baz, lapas-lapas, munabbihat yang mengingatkan kita, yang menasihati kita, adalah isti'dadi di yaumil ma'ad, supaya kita bisa nanti mempersiapkan diri untuk perpindahan tempat selanjutnya, alam selanjutnya. Jadi apa itu? Alam yang dijanjikan dalam kubur, hari kiamat, dan seterusnya. Nah, kitab ini sebenarnya berisi etika, adab, sopan santun untuk menasihati kita bagaimana kita sebagai seorang hamba itu menjadi hamba yang punya moral, menjadi hamba yang punya etika, menjadi hamba yang punya adab yang baik, termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada sesama, begitupun adab kepada Allah Subhanahu wa taala lainnya. Nah, ini sekilas tentang kitabnya, nama kitabnya. Lalu siapa pengarang kitab ini? Kalau diundur sebenarnya kitab ini merupakan kitab syarah, kitab penjelasan. Artinya ulama kita itu menjelaskan ulama lain. Kemudian dia membuat namanya syarah. Syarah itu artinya penjelasan penjelasan. Kalau buku ini aslinya itu adalah bukunya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani.
Al-Qurani, berisi hadis-hadis. Kemudian dikutip oleh Syekh, dan sekarang kitab ini namanya Al-Sahihul juga dikutip, kemudian ditulis tambah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama aslinya Muhammad Al-Jawi, cucunya Sunan Gunung Jati, Raja Sultan Banten. Habisnya dari Nusantara. Nusantara itu dulu sebutannya Nusantara, bukan Indonesia. Karena Nusantara mencakup Filipina, mencakup Pulau Thailand, kemudian Singapura, itu semuanya disebut Jambi. Jambi kalau kita istilahkan Nusa. Nah, kemudian sekarang dia menjadi nama Jawa. Jawi itu artinya yang berada di atas angin atau istiwa. Jawi ya. Nah, beliau hidup di abad antara abad 18 sampai abad 19, berarti tahun 1814 sampai 1900 meninggal. Beliau Syekh Al-Bantani ini sebenarnya ulama yang sangat hebat, dikatakan Sayyidul Hijaz. Gelar beliau Sayyidul Hijaz. Sayyidul Hijaz itu karena ketenaran ilmu beliau, kedalaman ilmu beliau, kekuasaan ilmu beliau, maka di Mekah dan Madinah beliau sangat terkenal sekali keilmuannya. Nah, inilah makanya disebut Sayyidul Hijaz, pemimpinnya Hijaz. Dulu nama Mekah itu disebut dengan Hijaz, bukan Mekah. Ya. Maka ternyata ulama-ulama kita itu banyak sekali yang hebat-hebat di zaman itu, termasuk juga yang dari Nusantara itu ada Syekh Al-Badani dari Padang. Jadi kalau dulu itu ulama itu sering menisbatkan, menyandarkan namanya di belakang itu dengan nama daerah kelahirannya. Misalnya kalau tadi kita sebutkan Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, berarti berasal dari Jawi, Nusantara. Di belakangnya lagi ditambahkan Al-Bantani. Al-Bantani berarti Banten. Kalau disebutkan Al-Badani berarti dari Padang. Disebutkan pula Al-Merbawi berarti dari Merbawi. Malioboro ada yang Al-Maribari, ada yang mengatakan dari Malioboro, Jogja. Ada pula yang mengatakan As-Sumatrawi dari Sumatera. Tapi itu gelar ulama kita. Maka misalnya kayak imam yang sering ada Al-Marrazi, daerah Marraz, kemudian ada Al-Marawi, itu nama-nama daerah biasa. Tapi ada juga sebagian ulama kita yang di akhir namanya itu dikasih nama bapaknya. Asy-Syafi'i, aslinya namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama ayahnya Idris. Asy-Syafi'i itu nama daerah kelahirannya. Jadi rata-rata ulama itu begitu. Nah, misalnya nanti pun suatu saat kampus mau membuat nama di belakangnya, menulis buku misalnya, nama penanya itu bisa dibuat misalnya kalau tinggalnya di Bangketayu berarti Al-Bangketayu, gitu ya, atau Bangketawi. Al-Bangketayu. Nah, ini pengarang dari kitab Al-Sahihul Ibad ini. Lalu apa sih isi dari kitab ini? Tadi saya jelaskan sekilas, isinya adalah tentang tasawuf. Tasawuf itu artinya akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku itu diutus untuk apa? Tammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Jadi akhlaknya apa? Yang akhlak yang mulia. Jadi ternyata poin utamanya kita dalam hidup itu bukan masalah kepintaran, bukan masalah kekayaan, bukan masalah ini, tapi
poin utamanya dalam hidup itu adalah kita berakhlak. Makanya dituntut baginda Rasulullah SAW sebagai Rasul, sebagai Nabi kepada umat yang terakhir, yaitu umat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kitab ini berisi beberapa makalah, nanti dijelaskan di dalamnya ini. Makalah itu maksudnya adalah ungkapan perkataan berisi diantaranya ada 40 hadis, kemudian pula ada beberapa asar. Asar itu artinya ungkapan para sahabat, berupa nasihat-nasihat dari para sahabat dan tabi'in yang dituliskan di dalam kitab ini. Ini sekilas tentang tujuannya apa? Tujuannya supaya kita manusia ini, rata-rata kalau orang itu kalau sudah dalam kondisi yang tidak baik, tidak bahagia, tidak butuh nasihat. Untuk menguatkan imannya juga butuh nasihat. Nasihat di sini artinya nasihat-nasihat yang baik. Tentu akan bisa menguatkan iman seseorang. Dan mudah-mudahan insyaallah nanti ketika kita mengaji kitab ini, iman kita bertambah, kemudian keislaman kita juga tambah kuat, dan tentunya amal kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mengawali hari ini saya baca pembukaan dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qala bihi wa fi qulubihi bil khairin amin. Syekh Nawawi Al-Albani memulai kitabnya dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim artinya secara makna dengan menyebut nama Allah atau dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Semua nabi, semua rasul, bahkan semua para ulama mengawali setiap apapun dengan membaca Bismillah. Bahkan ulama kita itu setiap menuliskan kitab itu diawali dengan Bismillah. Jadi ulama kita itu sebenarnya mengikuti jejak-jejak para ulama terdahulu, para nabi-nabi terdahulu. Landasan Bismillah ini diambil dari mana? Dari Al-Quran, yaitu ketika Nabi Sulaiman menuliskan surat kepada Ratu Balqis dengan bunyi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada dalilnya. Nabi Sulaiman saja menulis awal surat itu dengan Bismillah. Kalau kamu ada nggak? Ada dalilnya yang alhamdulillah. Kalau aku itu ada nggak dalilnya? Ada. Bunyinya Al-Quran. Anda pasta'id billah. Kalau kamu hendak meminta pertolongan, maka kamu ucapkan aku yang begitu kepada Allah Subhanahu. Jadi ada dalil sebenarnya yang Quran itu kita dapat pada saat aku billahi dengan orang berbagi. Kalimat yang itu oleh Allah. Kemudian juga mendapatkan Bismillah, aku juga berat. Maka yang aku utamakan yang saya menuliskan kalimat awal pertama tentang menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini kalimat yang sungguh luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Ketika isim amra ismun digabungkan dengan kalimat Allah itu kita telah bukan ditambahkan dengan nama Allah.
Jadi ketika kita mau baik, kita bismillah. Ketika kita mau berbuat apa yang itu diawali dengan bismillah, maka ini insya Allah berkah. Maka sesuai dengan hadis Rasulullah dan untuk amri bismillah dan bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang baik itu cara baik itu dari kita tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka perkara itu terputus dari keberkahan sia-sia. Maka setiap ulama, setiap kiai, setiap ustaz, bahkan setiap nabi dan khususnya kita lakukan biasanya berawal dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi semuanya yang baik secara syariat yang sesuai dengan aturan syariat harus dimulai dengan bismillah. Misalnya yang sesuai dengan aturan syariat itu misalnya kita mau makan, mau minum, maka tentu kita kata bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, semisal lupa baca bismillah, ada doa yang lain juga yang mengganti bismillah. Bunyi doa apa? Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Kita pertengah-tengahkan tapi kita dari awal lupa baca bismillah, maka baca doa Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Oke. Nah, kemudian layaknya sebuah kitab, sebuah apapun dimulai dengan kalimat hamdalah. Termasuk kitab Al-Quran diawali dengan Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Bunyinya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ciri utama baik kitab, baik khutbah ceramah biasanya diawali dengan Al-Fatihah. Ini Allah dulu. Setelah bismillah kemudian Alhamdulillah, bersyukur kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kalimat yang digunakan oleh yang tadi, Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma. Alhamdulillahilladzi segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala al-ilma, yang menjadikan ilmu pengetahuan arfa'u sifatil kamaliyah. Ilmu itu merupakan sifat yang paling tinggi, yang paling sempurna. Jadi ketika orang itu sudah berilmu, pasti akan terangkat derajat sifatnya juga akan terangkat menjadi sifat yang sempurna. Jelas sesuai dengan firman Allah, al-yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama kondisi orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu? Tentu tidak. Di lain ayat Allah menyebutkan yang ra'aitahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan terangkan orang-orang yang beriman, pertama beriman di antara kamu, dan orang-orang yang berilmu itu apa derajat, beberapa tingkatan derajat jauh. Makanya kita tidak bisa membandingkan kalau kita katakan kita lebih pintar dari guru kita, derajatnya lebih jauh lebih tinggi dari kita. Dan bisa kita kejar derajat. Pada siapapun ketika kita berguru, tentu Allah sudah mengatakan derajat lebih jauh dari guru kita. Ketika kita menerima ilmu, maka Allah katakan walladzina utul ilma darajat, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah
Nah, maka dikatakan di sini diawali segala puji bagi Allah yang telah menjadikan itu sebagai sifat yang paling sempurna dan yang paling tinggi. Maka kita dituntut sebenarnya selalulah belajar sepanjang hayat kita. Menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Supaya apa? Supaya kita tetap rapi, ibadah kita tetap baik, amal kita yang dilakukan juga baik. Kenapa kok ibadah? Orang beribadah itu baik, tapi kalau tanpa ilmu berarti tidak baik. Ilmunya apa misalnya? Kalau mau sholat kita perlu ilmu sholat. Kalau mau berwudu kita perlu ilmu wudu. Adanya di mana itu di ilmu fikih. Maka belajar tentang ilmu fikih. Bagaimana tata cara wudu, apa yang membatalkan wudu, kemudian tata cara sholat, apa yang membatalkan sholat, sunnah sholat, yang wajib atau hukum di dalam sholat. Ini semua ilmu. Maka ketika kita sudah mempunyai ilmunya, insya Allah ibadah kita juga sempurna. Ini harapannya. Jadi, maka dibandingkan bisa dikatakan dalam hadis itu memang di antara orang yang berilmu dan ahli ibadah itu seperti jauhnya jarak bulan dengan kobar dan ini. Kenapa? Karena orang yang berilmu yang beribadah itu tentu lebih ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia mengamalkan ilmunya sekaligus beribadah kepada Allah. Nah, kemudian setelah mengucapkan kalimat al-hamdalah, dilanjut kemudian mengucapkan syahadat wa asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ini disebut dengan syahadat tauhid. Syahadat tauhid itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kalimatnya ini sebenarnya belum betul sifat kita. La ilaha illallah kalimat itu. Atau nanti yang lebih khusus kalimat yang lain dikatakan ulama la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi kalimat yang lain dikatakan la mawjuda illallah. Tidak ada wujud apapun kecuali Allah. Ini kalimat-kalimat khususnya. Nah, kalimat yang umum yang diutarakan yang kita ucapkan ini maka dalam sholat adalah la ilaha illallah. Namanya kalimat tauhid. Kalau kita di dalam Islam itu orang ketika masuk Islam disuruh bersyahadat. Syahadat itu ada dua, pertama tadi syahadat tauhid, yang kedua yang kita sebut sekarang asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat Rasul, persaksian terhadap Allah, persaksian terhadap utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya dia bisa masuk Islam sendiri. Kalau dikatakan saya sudah beriman tapi belum bersaksi terkait baginda Rasulullah SAW, tidak dikatakan Islam. Kok bisa tadi? Ya bisa. Contohnya ada. Contohnya paman baginda Rasulullah SAW walaupun sudah membela Islam hingga akhir hayatnya, tapi di akhir hayat dikatakan di dalam riwayat itu beliau tidak mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tidak, tapi beliau mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan ibna akhi. Dia tidak mengakui kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi mengakuinya apa? Beliau mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah anak dari saudara. Siapa itu paman Nabi Muhammad? Abu Thalib. Maka belum bisa dikatakan seseorang itu Islam kalau belum dia bersyahadat, yaitu syahadatain
asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat Rasul, mengakui Rasul. Ini di Al-Quran juga disebutkan ketika kita menanyakan kepada orang yang selain agama Islam, siapa Tuhan yang menciptakan langit, siapa Tuhan yang menciptakan seluruh alam ini, pasti hati kecilnya akan mengucapkan la yaqulunallah. Mereka akan mengatakan Allah mesti. Dengan ungkapan mereka masing-masing Tuhan. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan Eri. Tapi belum tentu ketika mengucapkan bahwa baginda Rasulullah SAW Allah, belum tentu. Maka sejatinya yang dikatakan Muslim atau agama Islam yang sudah bersyahadat mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Islam. Ya. Nah di sini kalimatnya tadi asyhadu an la ilaha illallah ditambah dengan wahdahu la syarika lah. Tidak ada syarikatnya Allah. Dia tunggal, esa, satu, tidak memiliki syarikat, tidak memiliki Tuhan selain Allah. Jadi ini jelas tertulis di dalam Quran Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kata-kata Muhammad bahwa Allah adalah esa, tunggal, tidak berbilang, ada satu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asil hukmiyah. Alladzi khassa yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan di antara para hambanya dari yang kebenarannya bil ma'asil hukmiyah, dengan asar-asar yang mengandung hukum. Asar-asar itu maksudnya apa? Jejak-jejak, langkah-langkah ataupun etika-etika, adab-adab yang mengandung hukum. Hikmah. Jadi hukum dengan hikmah beda ya. Kalau hukum terkait dengan benar atau salah, kalau hikmah itu terkait dengan kebijaksanaan. Jadi maka ada kata hukum, ada kata hikmah. Ketika hukum itu ditegakkan, berarti yang menegakkan itu orang yang bijak, hakim, ya, orang yang bijak. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah Ta'ala bi jami'i kamalatil rububiyyah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu, hambanya Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluhu, dan juga utusannya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khassahu Allah Ta'ala, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi jami'i kamalatil rububiyyah, dengan seluruh kesempurnaan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu memang contoh qudwah bagaimana beribadah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian setelah kita bersyahadat, biasanya kalau khutbah Jumat itu ada hamdalah, syahadat, kemudian dilanjutkan pula bersolawat. Urutannya begitu pun dengan doa. Kenapa kok banyak doa kita terkabul? Ada kalau kata Ibrahim bin Adham, ada 10 efek yang mempengaruhi doa kita dengan terkabul. Tapi sebenarnya utamanya itu tata cara kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala yang belum kita ketahui. Sebenarnya ada tata caranya, adabnya, etikanya. Bagaimana sebenarnya doa yang terbaik? Doa yang baik itu, yang terbaik itu adalah ketika kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kita memuji kita bersyahadat kembali, setelah kita bersyahadat kemudian kita bersolawat, kemudian kita beristighfar, hamdalah,
syahadat, sholawat, istighfar. Istighfar itu adalah berarti kita mengakui apa? Mengakui kalau kita itu tidak berdaya apa-apa, tidak mampu, tidak bisa. Maka baru kita utarakan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah diijabah. Doa itu ada dua, makbul dan yang satu lagi dijawab. Ada yang doa yang langsung dijawab, ada yang doa yang langsung tidak langsung dijawab. Doa yang langsung dijawab ketika kita berdoa langsung dijawab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan doa yang kedua makbul, tidak dijawab Allah sekarang, tapi nanti ketika kita membutuhkan. Jadi tidak ada doa yang tidak dijawab Allah Subhanahu wa taala, semua dijawab Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku maka akan aku jawab. Cuma Allah menyesuaikan keadaan kita. Kalau memang saat ini dibutuhkan langsung dijawab Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha tahu akan kita. Bisa jadi suatu saat nanti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek dipikir-pikir Bapak, ada enggak doa panjenengan yang tak pernah dikabulkan Allah? Beberapa tahun dari mulai dengan kecil sampai dewasa pasti dikabulkan Allah. Mungkin walaupun angkat-angkat dalam hati pasti dijawab Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilurus kan semua dijawab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbuhu sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mala'a Allah ta'ala qalbuhu, yang Allah penuhi hatinya, penuhi qalbunya. Kenapa aku menggunakan kalimat qalbu? Qalbu itu sering dikatakan hati, karena kadang-kadang qalbu ini yuqallib Yuqallibul iman, yuqallibul ihsan, kadang-kadang terbolak-balik. Hari ini niatnya tenangan, mungkin besok enggak. Detik ini niat betul-betul, tapi ternyata tidak. Niat itu kan tempatnya di hati. Tapi menurut mazhab Syafi'i, niat di hati diungkapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Itu kalau menurut mazhab Imam Syafi'i. Makanya sesuai dengan iman tadi, iman itu atas diku bil qalbi, diyakini di dalam hati, wal iqrar bil lisan, diungkapkan dengan lisan, wal amalu bil jawarihi awil arkan, dibuktikan betul dengan perbuatan. Jadi dikatakan beriman itu kalau dia di hatinya meyakini, kemudian diucapkan dengan lisan, baru dibuktikan dengan perbuatan. Itu namanya iman. Buktikan dengan perbuatan itu apa? Ya amal soleh, ya ibadah. Berarti bukti bahwa kita beriman. Tidak hanya di dalam hati. Kalau dikatakan orang saya beriman, buktinya mana? Di hati. Ya saya tidak tahu hatimu bagaimana. Maka harus diucapkan. Setelah diucapkan tidak cukup diucapkan, harus dibuktikan dengan perbuatan. Jadi nanti tiga itu ditanya Allah, hatinya, lisannya, perbuatannya. Ada nah, itulah yang disebut iman, Islam, dan ihsan. Ihsan itu perbuatan baik selain amal, selain ibadah, amal baik yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi ketika kita minum pun, kalau niatnya minum ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka minum itu menjadi ibadah. Misalnya nawaitu an asroba lillahi ta'ala, saya berniat minum karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca bismillah. Nah, kalau baginda Rasulullah SAW ketika minum itu 3 kali baca bismillah satu teguk, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Dibaca lagi bismillah, terus lagi alhamdulillah. Dibaca lagi bismillah, alhamdulillah. Nah, ketika diamalkan ini, biasanya kalau diyakini, dan ini hadis sahih sebenarnya dilakukan oleh Rasulullah, ketika air itu masuk ke dalam saluran tenggorokan sampai nanti kepada lambung,
Selama air itu berada di situ, maka di situ Allah akan menjaga hamba tersebut dari berbuat maksiat. Oke, jadi hadis sahih dan diamalkan dari baginda Rasulullah SAW. Beliau mengamalkan itu setiap mau minum baca Bismillah. Nah, amal yang biasanya baik itu di sisi Allah, yang bernilai, yang berkualitas di sisi Allah, bukan masalah banyaknya, bukan masalah jumlahnya, tapi amal yang baik di sisi Allah sedikit tapi terus menerus. Ini kata baginda Rasulullah, amal yang baik di sisi Allah itu yang nilainya tinggi di sisi Allah adalah amal yang dilakukan sedikit tapi terus menerus. Misalnya contoh yang paling gampang, ketika kita mau keluar rumah tadi mengucapkan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Mulai apapun kita mulai Bismillah. Kalau diamalkan terus naik kendaraan Bismillah, dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Tentunya ini menjadi nilai yang luar biasa dari amal ibadah yang kita tinggi nilainya. Dibanding misalnya kalau kita sholat tahajud tanpa orang ikhlas, misalnya dibanding sholat 5 waktu belum tentu ikhlas juga. Nah, maka biasanya didukung dengan amal-amal kecil yang mungkin nanti itu menjadi timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pula yang ringan-ringan, misalnya ketika bertemu dengan saudara kita mengamalkan hadis baginda Rasulullah SAW, tabassam, tersenyum ketika bertemu saudara kita sesama muslim. Senyum membahagiakan orang dengan senyum kita. Nah, ini termasuk juga amal kecil yang nilainya luar biasa. Maka Rasulullah juga mengingatkan jangan sampai kita menyepelekan amal kecil. Kadang-kadang amal kecil inilah yang menyebabkan kita masuk surga. Sebaliknya jangan menyepelekan dosa kecil, karena dosa kecil ini kebanyakan orang tergelincir dan masuk neraka. Mungkin jelas sesuai dengan kata ulama kita, ulama itu semuanya mengatakan kalau dosa besar itu mudah dihindari, yang sulit adalah dosa-dosa kecil. Orang tersandung karena batu kerikil, bukan karena batu besar. Maka ulama sering mengingatkan jauhi maksiat kecil, jauhi dosa kecil. Jika dosa kecil ini sering dilakukan bertumbuh, maka juga sama seperti dosa besar dan bisa menggantung kita dan memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Tadi setelah bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan tadi malah Allah Ta'ala mampu, dikatakan Sayyidina Nawawi, Allah telah memenuhi hatinya dengan apa? Min jalalihil a'la jalla wa'ala. Hatinya Nabi itu diisinya apa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di sini apa diajarkan kepada kita? Sebagai seorang hamba tentunya isi hati kita itu selalu ada Allah. Makanya kalau dalam zikir tasawuf itu yang paling mudah dilakukan kadang-kadang kalimatnya sesuai dengan detak jantung kita. Kalimat lengkapnya Allah. Lebih lengkapnya lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu asal-muasal kenapa ada zikir Allah. Artinya dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayyana sallallahu alaihi wasallam bi jamalihi asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya makhluk, seindah-indahnya makhluk. Maka Nabi kita itu diberikan juga fa'ayyadahu sallallahu alaihi wasallam masruran mansura.
Allah juga memberikan kebahagiaan padanya, kemudian juga mengatakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ungkapan pujian kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wasallimina ala nahjihi. Di sini juga saya Nawawi mengucapkan dan kepada seluruh para sahabatnya, pada keluarganya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga kepada para pengikut yang mengikuti jejak-jejak baginda Rasulullah SAW, jejak-jejak para sahabat, para tabi'in, para ulama, ya. Kemudian bananu khairan wafira, dengan kita mengikuti jejak para ulama kita, dengan mengikuti jejak para sahabat, jejak para tabi'in, kemudian jejak baginda Rasulullah SAW, tentunya kita akan bananu khairan wafira, maka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Nah, itu maknanya. Jadi amma ba'du. Nah, biasanya di kalimat-kalimat bahasa Arab itu ada amma ba'du. Amma ba'du ini artinya apa, Ustaz? Artinya dan seterusnya. Artinya hamdalah, pujian itu, kemudian syahadat tadi, kemudian sholawat tadi, kemudian doa kepada para sahabat tadi, itu selalu berlanjut selamanya. Artinya apa? Amma ba'du, seterusnya. Jadi tidak stop, tetap kita selalu mendoakan, tetap kita selalu bersyahadat, tetap kita selalu memuji Allah, tetap kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengungkapkan amma ba'da, tapi yang lebih afdal mengatakan amma ba'du biasanya. Okay? Kemudian dilanjutkan kalimat beliau. Kata beliau, "Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain." Fa yaqulul murtaji, dikatakan oleh seorang yang berharap, murtaji berharap, sangat berharap, ghufral masawi, ampunan segala kejahatan, ampunan segala keburukan yang pernah dilakukan. Muhammad Nawawi Ibni Umar Al-Jawi. Jadi beliau ini sangat tawadu sekali. Selain beliau ini orang alim, ahli ibadah, beliau juga masih tawadu dalam menuliskan, mengatakan ghufral masawi, mohon ampun kepada hamba ini, saya Muhammad Nawawi Al-Bati yang masih banyak dosanya. Padahal subhanallah, dia seorang alim, seorang ulama besar, masih tawadu sekali, merasa bahwa dirinya masih berdosa, berbuat dosa. Nah, makanya benar, ini mengamalkan hadis baginda Rasulullah SAW juga yang maknanya, jadilah diri kalian orang yang lebih, jika dalam amal, ibadah, ilmu merasa lebih buruk dari orang lain. Jangan jadi diri kita merasa lebih baik dari orang lain. Yang tiga tadi, ilmu, amal, dan ibadah, tidak boleh. Ketika berhadapan dengan orang yang berilmu, kita juga punya ilmu, maka kita harus merasa orang itu lebih baik dari diri kita. Begitupun orang yang rajin beramal, kita harus merasa orang ini lebih baik, lebih banyak amalnya daripada diri kita. Begitupun ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang lebih baik dari diri kita. Maka ketika kita dengan anak kecil, kita seharusnya bersyukur, alhamdulillah anak ini masih kecil, belum ada dosanya, tapi sudah beribadah. Kalau bertemu orang yang lebih tua, alhamdulillah orang tua ini telah mengenal Islam lebih dahulu, maka dia tentu lebih baik dari saya. Ketika kita ketemu orang sesama muslim misalnya yang lain, yang non muslim misalnya, ya Allah, mungkin dia lebih baik dari saya, saat ini dia mungkin belum Islam, tapi siapa tahu Allah balikkan keadaan saya menjadi non muslim, tidak tahu kan. Maka ketika dalam masalah ilmu, masalah amal, masalah ibadah, selalulah kita merasa orang lain lebih dari diri kita. Ketika kita merasa demikian, kita tidak mengikuti jejak yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaihi. Kenapa? Karena iblis itu selalu merasa saya lebih baik, saya lebih baik, saya lebih baik.
Jelas ini disebutkan dalam Al-Quran, ana khairum min, saya lebih baik darinya. Mungkin secara mungkin secara kita manusiawi ya, ketika orang misalnya lebih sepuh, kadang-kadang lebih merasa lebih baik daripada yang tidak sepuh, yang muda-muda. Atau orang yang pernah belajar ilmu banyak mungkin merasa akan lebih baik saya daripada orang yang belum belajar ilmu ini. Nah, ketika sudah merasa begini, sebenarnya kita tanpa tidak sadar mengikuti yang namanya jejak iblis laknatullah alaihi. Dulu pun iblis ketika beliau makhluk tertua sebelum manusia diciptakan, beliau itu bantah, rontak, ngapain saya bersujud kepada Adam, sementara saya diciptakan dari api, api itu selalu naik, selalu tinggi, sementara Adam dari saripati tanah, rendah di bawah. Saya tidak pantas untuk bersujud. Nah, ini makanya Allah langsung mengingatkan iblis. Bukan masalah dan kadang tapi kamu menurut nggak dengan perintahku. Nah, tapi iblis juga hebat. Hebatnya itu apa? Selama hidupnya sampai akhir kiamat nanti, dia nggak akan pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyatakan begitu. Saya memang nggak mau menyembah sujud kepada Adam, tapi saya selalu sujud pada manusia. Ini hebatnya kita. Kalau sekarang kita manusia yang tidak mau sujud sama Allah, ya luar biasa, mengalahkan iblis. Iblis saja mau sujud, cuma dia nggak mau sujud kepada siapa? Kita manusia, Anda. Karena dia merasa anak khairum minhu, saya lebih baik darinya. Khalaqtahu minna, khalaqtani minna, wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari saripati. Nah, ketika kita sudah merasa begini, ayo istighfar. Astagfirullah. Saya bukan siapa-siapa. Ana la syai'. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan dari apa. Saya jadi anak makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa apa-apa. Malaikat saja mengakui la ilma lana. Kami tidak punya ilmu sama sekali ya Allah. Illa ma'allamtana. Kecuali hanya Engkau yang mengajarkan kepada Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah wa qala anbi'uni bi asma'i haula. Allah yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Malaikat tidak diajarkan, iblis tidak diajarkan, hanya manusia yang diajarkan Allah. Wa'allama Adam. Semua nama-nama, semua ilmu. Nah, yang kita dapat sekarang ini sebenarnya sisa-sisa ilmunya Nabi Adam. Makanya kalau ada orang yang mengaku pintar sekarang itu sisa-sisa kecil dari ilmunya Nabi Adam. Ada yang menyombongkan kepakarannya dalam satu ilmu, itu sebenarnya bagian ilmu dari ilmunya Nabi Adam yang perlu diajarkan Allah. Andama Adam al-asma'a kullaha, yang sebelumnya diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam. Ini maka kita dituntut supaya tawadhu, rendah hati. Jika kita rendah hati, maka Allah akan mengangkat derajat kita setinggi-tinggi. Ya, sedikit lagi, 1 menit ya. Baik, kita. Dikatakan saya Nawawi tadi, Bayangkulul Murtajab Ufranul Basawi, Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Jawi, namanya tadi Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Jawi, Syekh Nawawi panggilannya. Jadi dalam Islam itu ada dua, ada Imam Nawawi, ada pula Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi dari Nusantara, Indonesia, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Kalau Syekh Imam Nawawi, imam di zaman imam mazhab Syafi'i, namanya Imam An-Nawawi. Ada syarhun, buku ini merupakan syarah penjelasan. Wada'tuhu 'alal kitabil mustamali, saya letakkan syarah ini, penjelasan ini di buku ini yang mencakup apa? Al-Mawa'iz, nasihat-nasihat lil Allamah Al-Hafidz Al-Syekh Sihabuddin Ahmad Ibn Ali
Ibn Muhammad Ibn Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syakir bin Ibn Hajar Al-Asqalani. Di sini pun beliau mengakui, Syekh Nawawi mengatakan bahwasanya buku ini sebenarnya buku yang saya tambahkan penjelasan dari bukunya Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi saya hanya menambahkan penjelasan apa yang ada di bukunya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Namanya siapa? Syekh Sihabuddin, nama lengkapnya. Gelarnya itu Ibn Hajar Al-Asqalani, perawi hadis yang merawikan hadis. Ibn Hajar ini sebenarnya dikatakan Ibn Hajar karena dia di masa mudanya ketika mengaji sulit sekali masuk ilmu itu. Akhirnya dia saking sulitnya mengaji itu, dia sudah sepuh, larilah merenung ke sebuah gua. Di gua itu ada beberapa hari dia melihat tetesan air menembus batu. Air yang menetes saja bisa menembus batu. Kenapa ilmu tidak bisa menembus pikiran saya? Pasti bisa. Akhirnya belajar sungguh-sungguh, tenangan, diminta dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pikiran dan hatinya. Akhirnya Allah bukakan dia menjadi ulama besar, ulama perawi hadis. Digelar dengan Ibnu Hajar, anaknya Batu Al-Asqalani dari Askelon, Palestina. Summa Al-Masri, dia juga kelahiran di Mesir, tinggalnya di Palestina. Taqabbalallahu ta'ala bi rahmatihi amin. Wa sammaituhu Nasabihul Ibad fi bayani al-bad munabbihat ala istihadani liyaumil ma'ad. Maka saya namakan buku saya ini dengan nama kitab Nasabihul Ibad fi bayani al-badi munabbihat ala istihadani liyaumil ma'ad. Penjelasan terhadap peringatan-peringatan kita untuk menghadapi nanti hari akhir. Nasihat-nasihat baik untuk kita supaya bagaimana kita melangkah berbuat dan melakukan sesuatu yang baik untuk persiapan kita nanti di hari kemudian atau di hari akhir. Wallahul muwaffiq. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.